Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hama-hama ataupun penyakit yang sering menyerang kelapa sawit ya, baik kelapa sawit yang masih belum berbuah maupun kelapa sawit yang sudah berbuah. Ada beberapa hama ya sahabatku, atau beberapa penyakit ya yang sering menyerang kelapa sawit ya. Nah, contohnya seperti ini sahabat. Ini adalah ciri-ciri dari serangan jamur ya, jamur Ganoderma ya sahabatku. Ini diakibatkan oleh kelembaban yang berlebihan ya, sehingga memicu datangnya bakteri jamur-jamur yang menyerang kelapa sawit ya. Ini biasa terjadi sahabatku, apalagi di area rawa seperti ini, dimana tingkat kelembaban tanah itu sangat tinggi ya, sahabatku. Nah, ini juga ya kita bisa lihat. Selain itu para sahabat, ada jenis-jenis ulat ya, ulat api yang biasa di daun sawit ya. Biasa juga dia menyerang. Nah, ciri-cirinya seperti ini sahabat. Nah, ini dia, ada bolong-bolong ya, lubang-lubang seperti ini. Ini serangan daripada ulat api ya. Ada juga serangan dari kumbang tanduk ya. Kumbang tanduk biasanya menyerang pelepah ya, dan pucuk daun. Dia sanggup melubangi pelepah ya hingga bolong, bahkan dia sanggup membunuh ya, membunuh sawit, baik sawit yang masih muda maupun sawit yang sudah berbuah ya sahabatku. Ada lagi jenis kumbang badak ya, itu sama sahabatku. Semua itu adalah hama-hama bagi sawit yang sangat berbahaya ya. Karena itu para sahabat, perhatikan selalu sanitasi ya, kebersihan di area sawit kita, terutama di area piringan seperti ini ya. Kita bersihkan area piringan dan area gawangan ya. Nah, para sahabat, untuk mengatasi serangan-serangan hama seperti itu, kita bisa melakukan beberapa cara ya, baik secara manual maupun dengan cara penyemprotan ya. Secara manual biasanya untuk kumbang, ulat, dilakukan pengumpulan ya, dan secara penyemprotan biasanya dilakukan dengan penyemprotan pestisida ya, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita sambil berkeliling sahabat. Ini sawit baru berusia kurang lebih 2,5 bulan ya sahabatku. Saya baru menanam di area ini, area rawa ya. Kondisinya sudah seperti ini. Sempat sedikit mengalami stres karena waktu itu terjadi panas beberapa minggu ya setelah saya menanam. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini dia sahabat, salah satu pokok yang hampir mati waktu itu. Sekarang dia sudah tumbuh. Nah, para sahabat, untuk sawit di daerah rawa seperti ini, kita usahakan perawatan yang lebih ekstra ya, dibanding dengan di area bukit atau dataran tinggi ya sahabatku. Karena
di area rawa kemungkinan diserang penyakit akan lebih tinggi ya. Jadi para sahabat harus benar-benar memperhatikan ya. Apalagi area sawit para sahabat yang berada di area gambut ya, itu sama sahabatku seperti di area rawa. Oke sahabat, itulah beberapa jenis daripada hama yang biasa menyerang kebun sawit atau tanaman sawit kita ya, yang harus kita waspadai dan antisipasi ya. Kita kenali gejalanya, terutama pada daun sawit ya, terlihat kuning, bercak-bercak kuning, berlubang, dan kadang-kadang pelepah sawit terpotong ya. Itu karena serangan daripada hama yang biasa disebut kumbang tanduk atau kumbang badak ya, karena dia berpostur keras sehingga dia sanggup menghancurkan pelepah ya dan membolonginya, kadang-kadang bisa membunuh si sawit. Oke sahabatku, semangat terus buat kita, salam sukses buat kita bersama, salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.